Pak Saru, kayaknya bisa sesuai target Pak Menteri. Oh, ada yang nggak terdaftar. Silakan Pak. Ini rombongan liar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota yang saya hormati. Pertama, saya menitipkan dulu ke Pak Menteri, tolong terlibat langsung di dalam revisi Undang-Undang Desa, Pak. Karena itulah payung hukum sebentar yang kita jadikan dasar termasuk penentuan anggaran. Kenapa saya titipkan ini? Karena terlalu banyak impian-impian yang kita harapkan di desa itu bisa terjadi, ternyata tidak mampu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Ditambah lagi, semua anggaran yang diturunkan dan dikirimkan dari Menteri Keuangan mandatori sifatnya semuanya. Sehingga kepala desa itu tidak bisa berbuat fleksibel di dalam menggunakan anggaran dana desanya. Ini menjadi catatan Pak Menteri. Apapun yang kita bicarakan selama apalagi sekarang 2,7 triliun. Apa yang mau diperbuat? Hanya begitu-begitu saja. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan bahwa keikutsertaan Pak Menteri, seandainya revisi undang-undang ada di Komisi 5 dilakukan, mungkin kita bisa lakukan yang terbaik. Karena dibalik, maka mohon barangkali berikan pemikiran-pemikiran yang rasional di sana untuk bisa melihat bagaimana desa ke depan. Karena semua orang bicara desa, Pak Menteri. Saya apresiasi dan terima kasih ya. Dan dua kunjungan saya beberapa waktu yang lalu di aspek pengawasan. BUMDes di Kulon Progo. BUMDes di Cirebon. Semua memberikan hasil yang baik dan tanda-tanda kebaikan ekonomi ada di desa. Ini yang harus kita pikirkan. Desa asal kepala desanya itu mau juga melihat BUMDesnya maju. Karena kepala desa bisa memberikan modal penyertaan. Dengan adanya modal penyertaan, ada PAD desa. Kira-kira seperti itulah. Bayangan kita ke depan itu, BUMDes itu menggerakkan ekonomi desa, sehingga pertumbuhan ekonomi di desa itu cukup tinggi nanti. Di Cirebon misalnya, pengelolaan sampah, peternakan. Tapi saya menitipkan bahwa mengelola BUMDes jangan semua bisnis itu diambil alih. Biarkanlah rakyat yang jual voucher, jual apa segala macam, jangan pikiran sama BUMD dulu. Semua mau diambil. Menjadi mitra kerja seperti apa yang saya sudah lihat, Pak Menteri. Impian kita kan seperti itu. Tapi apa daya? Stimulan yang Bapak Menteri lakukan itu sangat-sangat terbatas. Ditambah ada mandatori lagi yang harus dilakukan. Ideal yang dikatakan oleh Pak Sahrul ini ideal sekali. Tapi antara idealisme kita dengan kemampuan itu masih sangat jauh. Kita harus mencari sinergi di dalam revisi undang-undang itu nanti, undang-undang desa, itu bisa dimasukkan salah satu poin. Mungkin pikiran-pikiran Pak Menteri bisa arahkan ke sana. Apa yang kita bahas pada hari ini tidak ada yang bisa kita hanya menyatakan buatlah yang terbaik dengan anggaran 2,7 triliun. Gak bisa lagi Pak. BUMDes misalnya hanya sekian, ya itulah.
Ya. Desa wisata hanya 30, ya mau bagaimana? Ayo. Jadi, apa namanya ya, saya mengharapkan optimalisasi semua anggaran yang ada. Apalagi di dalam memasuki tahun politik. Ya. Saya kira Pak Menteri, saya tidak banyak komentar, tetapi saya selama BUMDes ada ini, ada kebanggaan tersendiri di desa itu bahwa sudah ada lembaga ekonomi yang sifatnya permanen yang bisa meningkatkan pendapatan di daerah dan di desa khususnya. Saya kira itu saja pimpinan. Mudah-mudahan dengan anggaran yang sekecil begini kita bisa manfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan kita semuanya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang. Itulah makanya di dalam penggunaan dana desa pun kita selalu bicara tentang partisipasi masyarakat. Karena dengan partisipasi masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat, celah untuk penyalahgunaan dana desa akan semakin kecil. Karena masyarakat akan ngawal mulai dari rencana kerja pembangunan desa sampai penyusunan APBDes, kemudian pelaksanaan pembangunan, bahkan bisa kita nyatakan bahwa dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang paling transparan itu ada di desa. Karena kalau di APBD saja, itu nggak ada, masyarakat bisa mengakses. Sementara di desa, itu ditempel di tempat-tempat umum. Nah ini yang terus kita bangun, kita pertahankan, jangan sampai justru mengalami penurunan. Sehingga harapan yang kemudian ada di draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk terus ada kenaikan dana desa, ini harus ditopang dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Karena kalau partisipasi masyarakat tidak tinggi, maka mengkhawatirkan sekali penyimpangan-penyimpangan terjadi dengan banyaknya dana desa yang disalurkan. Nah, disitulah dibutuhkan satu tahapan-tahapan yang sistematis, tidak serta-merta, dan mungkin di situ juga reasoning kenapa masa jabatan kepala desa perlu didiskusikan. Kayaknya sekarang sudah hampir memenuhi titik temu antara pemerintah dengan DPR terkait dengan masa jabatan kepala desa.